Pada kesempatan ini, kita akan melihat permainan tanpa celah dari Volodar Murzin. Akurasinya mencapai 99%. Game ini terjadi pada Al-Biruni International Tournament tahun 2025. Murzin memulai dengan D4. Setelah kuda F6, kuda F3, D5, lalu C4. Murzin hendak bermain pembukaan Katalan. Grandmaster Hungaria Sanan Jugirov merespon dengan E6, mempersiapkan gajah petak gelapnya untuk keluar. Lalu Murzin mendorong G3, persiapan fianchetto. Gajah B4, skak, lalu gajah D2 menantang pertukaran. Akan tetapi, Sanan Jugirov memundurkan gajah ke petak E7, bersiap untuk rokade mengamankan rajanya. Murzin selanjutnya memainkan gajah G2, lalu hitam rokade. Begitupun dengan Murzin. Permainan berlanjut dengan C6, hitam memperkuat pion-pionnya. Lalu Murzin merespon dengan gajah F4. Setelah itu, pertukaran pion terjadi. Lajur D menjadi setengah terbuka untuk hitam. Murzin merespon dengan kuda E5 mengancam pion, tetapi Sanan Jugirov memilih untuk memainkan kuda D5 mengancam gajah. Di posisi ini, Murzin mengambil pion membiarkan kuda makan gajah. Setelah itu, pion makan kuda. Dengan demikian, lajur G menjadi setengah terbuka untuk putih, dan kita akan melihat bagaimana Murzin memanfaatkan lajur terbuka ini. Pada langkah ke-11, Sanan Jugirov merespon dengan kuda D7, lalu Murzin mendorong pion, memperkuat pion-pionnya. Setelah itu, tantangan pertukaran kuda terjadi dan Murzin mengembangkan kuda B ke petak D2. Setelah itu, kuda D5. Kemudian, Murzin menempatkan benteng di petak C1. Dengan demikian, seluruh perwiranya telah aktif. Di posisi ini, Sanan Jugirov mendorong F6. Lalu Murzin memainkan kuda E4. Setelah B6, raja bergeser ke petak H1. Murzin siap memanfaatkan lajur G untuk benteng. Jugirov kemudian memainkan gajah fianchetto ke petak B7 dan benteng G1. Murzin bersiap untuk menyerang. Kemudian hitam mengaktifkan benteng ke petak C8. Lalu Murzin membawa menteri ke petak H5. Posisi yang sudah mulai menyerang dan sangat berbahaya. Hitam harus bertahan. Jugirov menempatkan benteng di petak C7, berupaya untuk mengontrol baris ke-7 dari jauh. Di posisi ini, Volodar Murzin memainkan langkah pengorbanan posisional yang sangat cerdik. Dia mendorong pion F5, tantangan pertukaran pion. Jugirov mengambil pion, dan ini membuatnya memiliki pion susun. Akibatnya, pion F6 tidak bisa didorong. Dampaknya adalah gajah tidak bisa bertahan, begitupun dengan menteri. Di posisi inilah, Volodar Murzin memainkan langkah brilian pertama, gajah H3. Dengan sengaja, Murzin mengorbankan kuda. Sanan Jugirov kemudian melakukan kalkulasi, dan dia memutuskan untuk tidak makan kuda. Keputusan yang sangat tepat. Apabila pion makan kuda, maka posisi ini adalah skakmat dalam 4 langkah. Gajah akan ke petak F5, mengancam pion. Apabila menteri diadu, maka menteri makan pion, skak. Raja lari, benteng makan pion, skakmat. Apabila G6 didorong, maka
benteng akan dikorbankan. Setelah raja coba untuk lari, maka benteng mundur. Lagi-lagi skakmat terjadi. Kemungkinan lainnya adalah pion H6. Namun, menteri akan dikorbankan. Tentu saja, pion tidak bisa makan menteri. Apabila permainan berlanjut dengan benteng E8, maka menteri makan pion, skakmat. Dan apabila benteng F7 mencoba untuk mencegah terjadinya skakmat, maka menteri H7. Setelah raja lari, menteri H8. Lagi-lagi skakmat akan terjadi dengan sangat mudah. Bagaimana jika gajah diadu? Maka putih punya balasan benteng makan pion, skak. Setelah raja makan benteng, menteri makan pion. Lagi-lagi skakmat tidak akan bisa dihentikan. Mengambil kuda adalah kesalahan fatal, dan posisi ini betul-betul sudah tidak ada obat. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Sadan Jugirov memainkan langkah terbaik. Gajah mundur C8. Lalu, Murzin memundurkan kuda ke petak G3. Kemudian, hitam mengadu menteri, namun Volodar Murzin menolak. Dia sedang menekan. Oleh karena itu, menteri mundur F3 mempertahankan tekanan. Di posisi ini, Sadan Jugirov kembali membuat kesalahan. Dia mendorong G6. Tentu saja, Murzin memainkan langkah kombinasi kuda makan pion. Pion tidak bisa makan kuda karena benteng sedang memberikan pining pada pion. Oleh karena itu, Sadan Jugirov mengambil kuda dengan gajah. Lalu, gajah makan gajah. Di posisi ini, Sadan Jugirov ingin mengambil gajah. Olehnya itu, dia menggeser raja ke petak H8. Namun, Volodar Murzin lagi-lagi memainkan langkah brilian. Benteng makan pion. Sadan Jugirov tentu saja tidak ingin kehilangan menterinya, dan dia mengambil benteng dengan pion, ancaman pada gajah. Namun ternyata Murzin punya balasan benteng G1. Di posisi ini, Murzin memang kalah perwira, tapi dia betul-betul unggul secara posisional. Sadan Jugirov kemudian merespon dengan benteng G8. Namun, setelah menteri H3, Jugirov akhirnya menyerah. Apabila game ini dilanjutkan dengan raja lari G7, maka benteng akan makan pion, skak. Setelah menteri makan benteng, gajah makan menteri. Apabila raja makan gajah, maka E4. Kuda terancam. Kuda mungkin bisa lari ke petak B4, namun menteri G3. Benteng hitam akan hilang. Putih unggul secara material. Dan apabila raja lari ke petak F7, maka menteri H5 skak. Setelah raja mundur F8, pion makan kuda. Meskipun pion makan pion, menteri makan pion. Dan analisa engine menunjukkan bahwa putih betul-betul unggul pada posisi seperti ini.